rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang kembali di kelas manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Rosita Wijoyo, SA, MBA, PhD, dosen program Magister Biomanajemen Universitas Bioscientia Internasional Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang salah satu topik dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Topik yang saya akan bahas di sini adalah tentang manajemen risiko. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S2 semester 1, Prodi Magister Biomanajemen yang terdiri atas bobot 3 SKS yang dibagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah manajemen keuangan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi baik itu teori maupun aplikasi, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester yang biasanya berupa pembahasan case study. Sebelum kita mulai, penting bagi kita untuk memahami arah dari modul ini. Dalam hal ini tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, untuk memahami kerangka kerja manajemen risiko dan prinsip risk dan return trade-off. Kedua, mempelajari tahapan identifikasi, pengukuran, dan evaluasi risiko melalui metode risk assessment. Ketiga, memahami teknik mitigasi risiko keuangan secara sistematis. Adapun learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan untuk materi ini adalah Anda tidak hanya paham secara teori, tapi mampu melakukan risk assessment pada laporan keuangan perusahaan, serta mampu merumuskan keputusan atau strategi mitigasi risiko yang tepat untuk menjaga stabilitas finansial bisnis. Proses pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah manajemen keuangan ini adalah aktivitas partisipatif berupa case study dan project-based learning untuk mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dalam bidang manajemen keuangan. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan mendalami manajemen keuangan, yaitu manajemen risiko. Pembahasan di sini adalah tentang risk assessment method. Dari sini kita akan masuk ke dalam video pembelajaran. Mari kita mulai pembahasan tentang manajemen risiko di video berikut ini. Kenalkan, nama saya Rosita Wijoyo dari IVL University, dan malam ini saya akan membawakan materi dari risiko ke aksi, panduan praktis Enterprise Risk Management atau ERM untuk profesional. Sebetulnya sesi ini direncanakan memang ada 2 sesi. Yang ini sesi pertama ini memang direncanakan untuk pengenalan dulu mengenai Enterprise Risk Management-nya sendiri, pengenalan dasar. Baru setelah itu rencananya sesi kedua itu kita akan mengadakan praktek studi kasus menggunakan risk assessment matrix yang nanti akan dibagikan dalam bentuk Excel. Tapi nanti sesi keduanya kalau memang ini jadi, nanti akan juga saya akan mengajarkan cara menggunakan softwarenya. Oke, tapi kita sekarang pengenalan dulu mengenai dasar-dasarnya, karena kalau kita tidak tahu dasarnya nanti akan sulit untuk memahami bagaimana melakukan risk assessment. Oke, jadi saya buka dengan pernyataan dari Denise Waitley. Jadi expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised. Ini adalah konsep dasar dari risk management. Jadi di sini kita mengharapkan semua yang terbaik, kita merencanakan untuk yang terburuk juga, dan bersiaplah untuk dikejutkan. Jadi prinsip ini sebenarnya mengajarkan kita untuk tetap optimis, tapi kita harus selalu memiliki rencana cadangan, plan B. Selain itu, kita juga harus memiliki mental yang fleksibel dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di luar kendali kita. Oke, yang pertama adalah konsep tentang ketidakpastian dan risiko. Ini adalah konsep dasar yang pertama. Oke, akar permasalahan di sini kita sering sulit membedakan antara ketidakpastian dan risiko, dan dalam hal ini ketidakpastian itu tidak sama dengan risiko. Jadi apa itu ketidakpastian? Jadi ketidakpastian atau uncertainty di sini adalah
kondisi di mana kita tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi sifatnya uncertainty atau ketidakpastian itu abstrak, tidak dapat dihitung. Nah, sementara itu yang namanya risiko atau risk adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan baik dampak buruk maupun dampak baik dan hasil yang diharapkan. Sifat risiko adalah spesifik dan terukur. Makanya manajemen risiko adalah sesuatu yang sebetulnya dapat diukur. Contohnya seperti ini. Eh, Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita berpergian tanpa memeriksa perakiraan cuaca dan rute kondisi pasti. Misalnya nih, setiap hari kita biasa berkendara di jalan tol yang tiap hari kita lewati dengan aplikasi navigasi yang menyala. Dan kita sudah tahu karena tiap hari kita lewati, kita sudah terbiasa, kita mungkin sudah tahu di mana mungkin ada bolong, di mana mungkin eh, ada apalah mungkin di jalan, tapi kita sudah tahu kapan persisnya kita akan sampai. Oke, ketidakpastian tinggi akan terjadi kalau misalnya kita memutuskan untuk katakanlah kita road trip ke daerah pegunungan terpencil saat musim hujan tanpa mengecek peta atau perakiraan cuaca terlebih dahulu. Nah, ini akan kita nanti kan akan buta terhadap kondisi jalan dan cuaca yang ada di sana. Berarti ada ketidakpastian yang sangat tinggi. Kalau ketidakpastiannya sangat tinggi, berarti risiko yang dihadapi juga akan tinggi. Misalnya kecelakaan, atau misalnya terjebak longsor, atau misalnya tersesat berkali-kali sehingga menyebabkan biaya yang makin besar. Jadi semakin boros bensin, jadi kan semakin banyak bensin yang diperlukan. Misalnya itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah konsep dasar dari eh, manajemen risiko, yaitu ketidakpastian itu tidak sama dengan risiko. Tapi ada hubungannya. Semakin besar ketidakpastiannya, semakin besar risikonya. Oke, selanjutnya kita akan melihat yang namanya navigasi dalam kabut. Ada 4 level ketidakpastian. 4 level ketidakpastian ini, atau yang biasa dikenal dengan 4 levels of uncertainty, pertama kali dicetuskan oleh para konsultan dari lembaga konsultasi manajemen global yang terkenal. Namanya McKinsey and Company. Oke, jadi ada 3 orang yang pertama kali mencetuskan 4 level ketidakpastian ini, yaitu Hugh Courtney, Jane Kirkland, sama Patrick Viguerie. Dan teori ini pertama kali dipublikasikan di Harvard Business Review tahun 1997 dengan judul artikel Strategy Under Uncertainty. Nah, ini adalah 4 levelnya. Terus bagaimana kita melihat 4 level tersebut? Nah, kita lihat di sini ada di gambar ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Oke, untuk yang level 1. Level 1 itu kita melihat masa depan cukup jelas di sini. Prediksi tunggal. Oke, contohnya di sini. Jadi, karakteristik di sini adalah kita bisa menggunakan alat analisis yang standar untuk melihat ketidakpastian level 1. Jadi riset pasar misalnya atau yang namanya Porter's Five Forces itu yang ada di bisnis strategi itu bisa sangat berfungsi dengan baik di sini. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan analisis standar seperti ROI dan ROE, Return on Investment, Return on Equity. Contoh yang dalam kehidupan bisnis sehari-hari adalah misalnya nih, ada sebuah maskapai penerbangan besar yang memutuskan apakah dia akan merespons kepada kompetitor yang bertarif rendah, low cost. Kan ada maskapai penerbangan seperti Garuda yang memang besar, tapi ada juga seperti AirAsia yang low cost, yang biaya yang tarifnya rendah. Nah, si maskapai kompetitor bertarif rendah ini ingin memasuki bandara eh, yang menjadi hubnya si maskapai penerbangan besar tersebut. Nah, dalam kasus bisnis seperti ini, variabel-variabelnya seperti harganya, volume penumpang, itu sudah dipahami bisnis secara benar, sehingga mereka bisa memutuskan sesuatu yang prediksi tunggal. Jadi kita sudah bisa memutuskan, oh, kita ada kompetitor nih mau masuk. Jadi kita sudah tahu variabel-variabelnya, berarti keputusan kita adalah seperti seperti ini. Jadi untuk level 1 itu sangat jelas. Nah, sampai yang level 2 itu skenario alternatif.
Nah, karakteristik untuk skenario alternatif ini adalah sebetulnya Anda bisa menetapkan yang namanya nilai probabilitas atau peluang untuk setiap skenario. Nah, strategi itu seringkali bergantung pada jalur mana yang akan terjadi di dunia nyata. Alat alat analisis yang dapat digunakan di sini adalah yang mungkin dalam bisnis kalian Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya decision tree, pohon keputusan atau game teori. Nah, ini aplikasinya seperti itu, menggunakan alat analisis yang tadi yang berikut itu. Nah, contohnya di sini, Em, misalnya nih negara kita sedang ada pemilu nasional ya. Jadi kita sebagai pebisnis sebuah perusahaan kita sedang menunggu hasil pemungutan suara nih ceritanya. Nah, misalnya ada calon A dan calon B. Nah, kita sudah bisa memprediksi. Nah, kalau misalnya calon A yang terpilih, bagaimana nanti eh, keputusan yang diambil nanti sama si calon A ini, kalau si calon A ini naik, bagaimana nanti dia akan mengarahkan si ekonomi. Atau misalnya kalau si B-nya yang kepilih, bukan A yang kepilih tapi B, nah bagaimana nanti si B ini akan mengarahkan si ekonomi untuk kelangsungan bisnis kita. Nah itu akan terlihat di situ. Nah itu adalah keputusan, nanti kita akan lihat siapa yang menang, A atau B. Tapi kita sudah bisa membuat prediksi kalau si A nanti akan begini, kalau si B nanti akan begini. Gitu. Nanti misalnya undang-undang mana yang akan disahkan, mana yang akan ditolak, mana yang dapat jadi. Tapi intinya adalah bahwa dengan skenario alternatif kita masih bisa membuat eh, pertimbangan-pertimbangan yang dapat diprediksi. Artinya kalau bukan A yang menang ya B yang menang, kalau bukan B ya A. Jadi kita sudah bisa melihat arahnya nanti akan kemana. Nah, yang level 3 itu namanya rentang masa depan. Nah, karakteristik ini adalah Anda dapat dalam level tidak pastian ini Anda dapat mengidentifikasi batas. Di sini ada skenario terbaik dan skenario terburuk, tapi ada rentang. Jadi antara skenario terbaik sama terburuk itu di tengah-tengahnya ada rentang di mana hasil aktualnya itu bisa jatuh di titik mana aja di antara eh, skenario terbaik dan skenario terburuk. Jadi alat analisis yang bisa digunakan untuk perencanaan ini adalah skenario planning dan ada yang namanya riset permintaan laten. Laten demand research itu tingkatnya lebih tinggi lagi untuk analisisnya. Contohnya di sini adalah misalnya sebuah perusahaan high tech teknologi yang meluncurkan kategori produk yang benar-benar baru. Jadi di sini kita belum tahu tingkat adopsi konsumen itu berapa. Bisa aja 2%, bisa 25, bisa 70%. Jadi tidak ada kelompok data historis yang dapat dijadikan acuan. Jadi hanya ada rentang kemungkinan skenarionya ini terburuk yang begini, yang terbaik begini. Tapi kita nggak tahu nanti jatuhnya di sebelah mana. Nah, makin tidak pasti kan kalau begini. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu level 4, yaitu di sini ambigu total. Nah, karakteristik di sini adalah eh, Anda bahkan tidak dapat mengidentifikasi rentang hasil yang mungkin terjadi. Jadi tingkat yang ketidakpastian level 4 ini biasanya hanya bersifat sementara dan akhirnya dia akan berpindah lagi ke tingkat 2 atau 3 atau 2 seiring dengan menstabilnya situasi. Alat analisis yang di sini bisa menggunakan yang namanya pattern matching, pencocokan pola, atau analisis analogi, analogus analisis, karena kita tidak punya dasar yang historis atau yang pasti untuk melakukan pengukuran. Contohnya di sini adalah kita misalnya ingin berinvestasi di suatu negara sesaat setelah ada kudeta di negara tersebut, misalnya, atau kita akan melakukan bisnis pada saat COVID-19 pandemi yang lalu. Nah, itu adalah level ketidakpastiannya udah masuk level 4 yaitu ambigu total. Kita tidak punya data, kita tidak punya jadi seperti apa ya? Seperti jalan dalam gelap. Jadi seperti itu kondisi yang ada pada uncertainty atau ketidakpastian di level 4. Oke, jadi itu adalah melihat ketidakpastiannya dulu. Oke, jadi untuk yang berikut adalah fenomena risiko dan ketidakpastian. Kita sering melihat ini, grafik ini, antara risiko dan pengembalian, risk sama return.
itu garisnya linear, biasanya seperti itu. Jadi high risk, high return. Kalau kita berani mengambil risiko, berarti kita akan mendapatkan pengembalian yang tinggi juga. Nah, itu hubungannya linear. Nah, ini sering menjadi risiko tinggi, imbal hasil tinggi. Ini menunjukkan untuk mencapai keuntungan yang besar, Anda harus bersedia menerima tingkat risiko yang lebih tinggi. Namun di sini yang sering tidak diperhitungkan adalah model ini dapat diprediksi atau predictable model linear, di mana hasil yang akan diperoleh itu dianggap sudah diketahui dan dapat diukur. Tapi pada kenyataannya tidak semua hal dalam bisnis atau dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita itu bisa diukur. Jadi seringkali grafik ini disalahpahami secara berbahaya. Nah, kelemahan terbesarnya adalah adanya asumsi bahwa hubungan tersebut adalah sifatnya linear dan terjamin. Padahal dalam kehidupan itu belum tentu terjadi seperti itu. Oke, jadi konsep ini yang sudah agak agak sedikit usang begitu sudah tidak bisa diaplikasikan dan ini orang-orang sering mengatakan begitu tapi padahal sebetulnya itu adalah salah kaprah. Itu dengan kalau asumsinya bahwa hubungannya linear dan terjamin mungkin ini akan tercapai tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bisnis tidak akan terjadi seperti ini realitanya. Nah, yang akan terjadi seperti apa? Nah, ini yang terjadi. Jadi grafik yang tadi itu yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko akan mendapat return atau imbal balik yang semakin tinggi. Itu adalah nilai absolut. Dunia ini tidak absolut, dunia ini adalah relatif. Jadi yang benar adalah konsepnya seperti ini bentuknya, bahwa eh, risiko dan imbal baliknya adalah relatif. Jadi di sini ada yang namanya risk adjusted return. Jadi returnnya itu sudah disesuaikan dengan risiko yang akan terjadi. Contohnya di sini, ini grafiknya merupakan kurva seperti itu dan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama adalah insufficient risk taking, berarti dia di sini kurvanya berbentuk lonceng ini dan zona 1, 2, 3. Zona 1 itu insufficient risk taking, tandanya kita tidak, kita eh, belum apa ya, belum jadi merasa bermain terlalu aman di sini. Jadi masih pengen yang aman-aman aja, tidak mau mengambil risiko. Dampaknya adalah bahwa potensi keuntungan mungkin bisa kelewatan di sini di zona 1. Nah, yang optimal itu adalah 2. Jadi di sini tidak ada high risk high return, tapi yang ada adalah uh, optimal risk taking akan menghasilkan risk adjusted return. Itu adalah konsep yang sekarang ini mulai diaplikasikan. Nah, yang zona 2 ini adalah titik optimal di mana Anda mengambil risiko yang cukup untuk memaksimalkan potensi tapi tanpa kehilangan kendali. Nah, yang zona 3 ini adalah berlebihan atau eksesif. Makanya kurvanya juga menurun. Di sini diminishing return, titik imbal hasilnya atau titik penurunan imbal hasilnya di sini tampak menurun dan di sini eh, berarti artinya di sini adalah Anda mengambil lebih banyak risiko, oke, tidak hanya meningkatkan bahaya tapi juga menurunkan si return atau imbal hasilnya. Karena peluang terjadinya gagal total itu menjadi tinggi. Nah, poin di sini adalah risiko itu sebenarnya adalah pilihan yang Anda buat. Oke, tapi ketidakpastian itu adalah jebakan tersembunyi yang memastikan bahwa eh, Anda itu tidak benar-benar mencapai tujuan. Nah, itu adalah makanya konsep ketidakpastian dan risiko itu bisa diaplikasikan di kurva ini. Nah, kurva yang di kanan ini adalah yang realitanya yang sekarang benar-benar terjadi sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk ya kita boleh mengambil risiko tapi risikonya harus terukur. Jangan terlalu berlebihan tapi jangan juga terlalu kurang. Karena kalau ada kurang ada peluang yang hilang, kalau berlebihan itu akan berbahaya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Oke, sekarang ini ada kasus misalnya. Di sini kita melihat bahwa manajemen risiko adalah proses strategis sebenarnya untuk mengukur peluang, likelihood, kemungkinan, dan konsekuen atau dampak atau impact dari sebuah bahaya guna mengubah si risiko bawaan, si inherent risk tadi menjadi risiko sisa, residual risk yang sudah aman dikendalikan.
Nah, caranya gimana? Melalui penerapan kontrol yang tepat, 4T tadi. Tujuannya bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tapi menemukan titik keseimbangan optimal antara risiko dengan imbal hasil yang tadi, optimal antara risiko dengan si risk adjusted return tadi, si kurva yang tadi berbentuk lonceng tadi. Jadi intinya itu adalah ini pengenalan dasarnya. Nah, sebetulnya nanti tahap kedua itu saya akan masuk ke risk assessment dengan studi kasus sebetulnya. Tapi karena kita baru pengenalan, jadi saya akhiri sampai di sini dulu mengenai konsep dasar manajemen risiko. Nah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan, mungkin Mbak Vina kita akan ada sesi keduanya mungkin. Harapan saya sih mungkin offline sehingga kita bisa melakukan studi kasusnya benar-benar real dan menggunakan software yang saya sudah siapkan sebetulnya untuk dipraktekkan di kelas. Rekan-rekan mahasiswa, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa risiko dalam manajemen keuangan bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan dikelola. Melalui risk assessment yang benar, perusahaan dapat mengukur bahaya sekaligus mengambil keputusan finansial yang terukur demi menjaga keberlanjutan bisnis. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan dalam menyaksikan video pengajaran ini. Terima kasih untuk seluruh pihak di Universitas Bioscientia Internasional Indonesia yang sudah terlibat aktif dalam pembuatan video pengajaran ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada LLDT 3 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti Serdos tahun ini.